Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membuat tugas presentasi mata kuliah agama yang akan membahas beberapa agama leluhur, konsep ketuhanannya, dan prinsip ajarannya. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Ada Andini, ada Dewi Widianti, ada Ajka, dan Sutisna. Contoh nama-nama agama leluhur. Ada Aluk Todolo, agama asli masyarakat suku Toraja di Sulawesi Selatan. Kaharingan dianut oleh suku Dayak terutama di Kalimantan Tengah. Ada Kejawenan, kepercayaan yang bercampur dengan pengaruh Hindu-Buddha yang dianut oleh sebagian masyarakat Jawa. Marapu, kepercayaan masyarakat suku Sumba di Nusa Tenggara Timur. 5. Sunda Wiwitan, kepercayaan dan praktik keagamaan masyarakat suku Sunda di Jawa Barat. 6. Ugamo Malim dari suku Batak di Sumatera Utara. Konsep ketuhanan agama Sunda di Sunda Wiwitan disebut juga Madriaisme atau agama Jawa Sunda didirikan oleh Pangeran Madrais sekitar tahun 1925. Tetapi masyarakat Sunda Wiwitan Kuningan sudah ada sejak tahun 1840-an di daerah Cigugur yang menganut tak paham ajaran Madrais. Konsep ketuhanan dalam Sunda Wiwitan bersifat monoteistik, percaya pada satu Tuhan yang Maha Kuasa yang disebut sebagai Sang Hyang Kersa Nungaksakeun, yaitu sumber segala kehidupan yang bersemayam di Buana Nyungcung, alam tertinggi. Konsep ini seperti penghormatan terhadap leluhur dan kepercayaan pada roh penjaga alam serta mengakui adanya kesamaan ajaran dengan Islam yang dimulai dari Nabi Adam. Prinsip ajaran agama Sunda Wiwitan berpusat pada penghormatan terhadap alam dan leluhur serta nilai-nilai moral dan etika tercermin dalam dua filosofi utama. 1. Cara manusia yang menekankan kasih sayang, tatanan budi, bahasa. 2. Cara bangsa yang menghargai keragaman budaya manusia, menekankan praktik hidup seimbang, meditasi, serta upacara tradisional seperti Seren Tahun. Cara manusia, 5 nilai yang dasar mencakup welas asih, kasih sayang, undak usuk, tatanan keluarga, tata krama, budi bahasa dan budaya, serta wiwaha yuda narada, kebijaksanaan dalam bertindak. Cara ciri bangsa menggarisbawahi bahwa manusia memiliki persamaan keragaman dalam aspek rupa, penampilan, adat, bahasa, aksara, dan budaya. Ritual agama Sunda Wiwitan, praktik keagamannya 1. Sebagai meditasi. Inti ibadah mendekatkan diri kepada Tuhan minimal 2 kali sehari tanpa terikat waktu dan arah tertentu. Yang kedua, ritual tradisional seperti Seren Tahun, bentuk syukur atas panen. Lalu yang ketiga, penggunaan pantun dan kidung sebagai penyampaian doa dan ritual. Yang keempat, itu penghormatan tempat sakral. Adanya tempat-tempat suci seperti kebuyutan, punden, berundak sebagai tempat penghormatan leluhur dan spiritual. Nah, jenis kesenian yang digunakan ritual agama Sunda Wiwitan yang ke-1, nyanyian, yaitu pantun dan kidung, gerak tarian, pertunjukan alat musik sebagai ungkapan rasa syukur kepada upacara Seren Tahun. Nah, kesenian ini berperan penting dalam ritual perayaan keagamaan, menunjukkan hubungan erat antara seni, spiritualitas, nilai-nilai budaya dalam masyarakat Sunda Wiwitan. Yang kedua, nyanyian, kidung dan pantun sebagai doa atau ungkapan rasa syukur. Nah, berfungsi sebagai media komunikasi spiritual dalam upacara-upacara adat. Ada tarian sebagai integral dari tradisi Sunda Wiwitan, digunakan untuk menyertai nyanyian dan doa dalam ritual. Nah, alat musiknya seperti angklung, degung, yaitu digunakan untuk mengiringi nyanyian dan tarian yang tadi, seperti yang umum terjadi di masyarakat. Contohnya, perayaan yang melibatkan kesenian seperti Seren Tahun, nyanyian, tarian, dan musik menjadi bagian penting dari upacara ini.
Prinsip ajaran kejawen. Yang pertama ada prinsip keselarasan, yang kedua ada spiritualitas pribadi, yang ketiga ada laku spiritual, yang keempat ada simbolisme atau makna filosofis, yang kelima ada kesadaran terhadap keseimbangan alam. Selanjutnya ada ritual kajawen. Yang pertama ada mitoni atau syukuran kehamilan 7 bulan. Yang kedua ada tedak sinten, upacara pertama kali anak menapakkan ke tanah. Yang ketiga ada wetonan, peringatan hari lahir berdasarkan kalender Jawa. Yang keempat ada nyadran, ziarah makam menjelang puasa. Yang kelima ada sesaji atau sesajen. Yang keenam ada tirakat, laku prihatin ekstrim seperti berpuasa mutih, kungkum, atau tanpa brata. Selanjutnya yang ketujuh ada jamasan pusaka, membersihkan benda pusaka. Yang kedelapan ada seserahan, pertemuan dan diskusi. Yang kesembilan ada upacara besar seperti grebek yang berkaitan dengan kalender Jawa dan Islam seperti grebek mulut, syawal, dan besar. Selanjutnya ada kesenian dalam ritual kejawen, meliputi pertunjukan seperti wayang kulit, tari tayub, tari jaranan, dan juga musik gamelan. Kesenian ini tidak hanya sebagai media hiburan, tapi sebagai menyampaikan pesan spiritual dan membangun kebersamaan seperti itu. Dan yang berikutnya sekaligus terakhir ada kesimpulan agama-agama leluhur. Agama-agama leluhur merupakan warisan spiritual yang kaya, mengandung kepercayaan kuno dan mengajarkan harmoni antar sesama manusia, alam, dan leluhur. Ritual ini juga mengajarkan pentingnya sebuah gotong royong, menjaga budaya dan relevan untuk masa kini. Seperti itu. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai pembahasan beberapa agama leluhur, konsep ketuhanan dan prinsip-prinsip ajarannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.